Hadirin rahimakumullah, pertama kita berbicara tentang nasabnya. Di dalam banyak buku tarikh disebutkan bahwa Utsman bin Affan, dia bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf radhiyallahu anhu. Seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa beliau adalah khalifah ketiga umat Islam setelah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, disebutkan bahwa nasab dari Utsman bin Affan ini bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek yang keempat, yaitu Abdu Manaf. Kemudian dari sisi ibunya, nasab keduanya ini bertemu pada Urwa binti Khariz. Nah, ini ibunda dari Utsman bin Affan. Urwa adalah Baidah binti Abdul Muttalib, yang bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekilas tentang nasabnya. Berikutnya, kapan beliau itu lahir? Disebutkan bahwa Utsman bin Affan itu lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Bagaimana awal keislamannya Utsman bin Affan? Jadi suatu saat Utsman bin Affan ini diberitahu oleh bibinya. Bibinya ini bernama Su'da binti Khariz, ya. Jadi Su'da binti Khariz pernah ngobrol lah begitu ya dengan Utsman bin Affan, memberitahukan tentang kemunculan seseorang yang mengaku menjadi nabi, rasul, dan dia menyeru kepada orang-orang Quraisy untuk menyembah kepada Allah saja dan menjauhi penyembahan berhala, gitu. Nah, di dalam bukunya Mustafa Murad itu bahwa Su'da binti Khariz ini menyampaikan hal ini kepada Utsman di saat Utsman waktu itu sedang galau. Galaunya karena apa? Yaitu karena patah hati. Patah hati. Jadi begini ceritanya. Jadi Utsman bin Affan ini dia jatuh cinta pada putri Rasulullah SAW. Kemudian ternyata keburu dinikahkan oleh Rasulullah SAW, tapi sebelum menjadi nabi ya, kepada Utbah bin Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab itu pernah jadi besan ya, dengan Rasulullah SAW. Nah, Utsman bin Affan dia segera mendatangi Abu Bakar. Jadi memang Abu Bakar, Utsman ini sudah berkawan sejak lama ya, dan bertanya tentang hal itu, dan Abu Bakar membenarkan dan beliau pun menjelaskan tentang Islam. Utsman bin Affan dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam, berbaiat untuk mendukung Rasulullah SAW ya, untuk mengikuti ajaran Islam. Beliau ini ditentang oleh kaumnya, oleh Bani Abdu Syam. Utsman bin Affan itu pada tahun 615 Masehi itu berhijrah ke Habasyah. Nah, ini karena tekanan yang demikian keras. Jadi bukan hanya kalangan budak, orang-orang yang tidak memiliki kabilah pelindung gitu ya, tetapi orang yang sebetulnya terpandang, orang yang berada di lingkungan kabilah tetapi kabilahnya itu tidak menyenangi kepada Islam, itu juga menyebabkan kemudian ya hijrah gitu ya. Mereka ini hijrah. Ini hijrah yang pertama. Berikutnya istri-istri dan anak-anak Utsman bin Affan. Istri pertama Utsman adalah Ruqayyah. Jadi nanti karena Abu Lahab ini tidak suka kepada Rasulullah SAW, maka Utbah ini disuruh menceraikan Ruqayyah. Ruqayyah binti Muhammad SAW. Nah, kemudian Utsman menikahi Ruqayyah. Nah, cuma memang tidak terlalu panjang ya masa pernikahan antara Utsman dengan Ruqayyah ini. Ruqayyah ini kemudian wafat pada tahun 2 Hijrah.
Mungkin Bapak Ibu ingat waktu saya menyampaikan materi tentang perang Badar ya, bahwa Utsman bin Affan ini tidak ikut perang Badar karena apa? Karena beliau menunggu menjaga istrinya Ruqayyah yang pada saat itu sedang jatuh sakit gitu. Dan memang setelah pulang itu tidak lama setelah itu, pada tahun 2 Hijrah itulah kemudian Ruqayyah ini wafat ya. Kemudian Utsman dinikahkan dengan anaknya yang lain, anak Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan ini adalah bisa dikatakan satu-satunya manusia yang pernah menikah dengan 2 anak Nabi gitu. Ya maksudnya 2 orang, dua-duanya itu anak Nabi gitu ya, yaitu Ummu Kulthum. Maka diberi gelarlah Utsman bin Affan itu Dzu Nurain ya. Jadi pemilik 2 cahaya. Maksudnya 2 cahaya ini adalah anak-anak Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ini istri pertama Utsman. Jadi Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah wafat menikah dengan Ummu Kulthum. Nah, namun dalam semasa hidupnya tercatat ini di dalam buku-buku tarikh bahwa Utsman bin Affan ini pernah menikah dengan 8 wanita totalnya selama hidupnya ya. Jadi dari pernikahannya itu kemudian dikaruniai 9 putra ya, kemudian 6 putri. Jadi istri-istri Utsman itu dan anak-anaknya ya, Ruqayyah binti Rasulullah. Dari Ruqayyah ini Utsman memiliki anak bernama Abdullah, tapi kemudian meninggal pada usia 6 tahun. Kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulthum binti Rasulullah. Dari Ummu Kulthum Utsman tidak memperoleh keturunan ya. Kemudian Ummu Kulthum ini wafat pada tahun 9 Hijrah ya. Kemudian ada Fakhitah binti Ghazwan. Nah, dari Fakhitah ini Utsman memperoleh anak ya bernama Abdullah yang juga wafat masih kecil. Kemudian berikutnya Ummu Amr binti Jundub. Nah, dari sini barulah ada beberapa orang anak, yaitu Amr, Khalid, Abban, Umar, dan Maryam ya. Kemudian Fatimah binti Al-Walid Al-Makhzumiyah. Dari Fatimah ini memperoleh 3 orang anak, Sa'id, Al-Walid, dan Ummu Sa'id ya. Kemudian Ummu Banin binti Uyainah. Ini anaknya Abdul Malik, kemudian meninggal pada usia yang masih bayi ya. Kemudian Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah ya. Memperoleh anak darinya Aisyah, Ummu Iban, dan Ummu Amr. Kemudian yang terakhir ya, ini yang kemudian menyaksikan bagaimana pembunuhan terhadap Utsman, yaitu Nailah binti Al-Farafasah. Nah, ini melahirkan Maryam ya. Usianya masih muda Nailah waktu menikah dengan Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman ini meninggalkan 3 orang istri ya, Ummul Banin, Fakhitah, dan Nailah ketika wafatnya. Nah, berikutnya tentang julukan Utsman bin Affan. Tadi salah satunya sudah saya sebutkan ya, Dzu Nurain ya, sang pemilik 2 cahaya gitu. Nah, pada masa jahiliyah Utsman ini diberi julukan Abu Amr ya. Kemudian setelah masa Islam dia sering dipanggil Abu Abdullah karena salah satu anaknya ya, Abdullah, putra dari Ruqayyah. Utsman juga sering dipanggil Abu Laila karena kelembutan. Utsman ini memang orangnya lembut, lemah lembut, sensitif. Jadi termasuk Rasulullah SAW itu juga ya mengetahui betul, kenal betul bagaimana Utsman bin Affan. Nanti di belakang saya akan sebutkan ya bagaimana Rasulullah itu begitu pahamnya kesensitifan Utsman bin Affan ya.